Asiku tidak dapat hadir di Indonesia karena dia berasal dari negara Afrika yang kini bermukim di Australia, namun belum mendapatkan kewargaan negara Australia sehingga belum bisa mendapatkan visa ke Indonesia. Dan sebagai penggantinya pada malam hari ini, Farapon. Baikkan dulu bang. Farapon yang tampil pada malam hari ini adalah petinju yang juga masuk peringkat PABA, di mana dia menduduki beberapa waktu yang lalu mengalahkan petinju peringkat keempat PABA, dan secara otomatis dia kini menduduki peringkat keempat PABA dan belum memang dimasukkan dalam daftar bulan ini, namun akan dimasukkan dalam daftar bulan depan. Ya, baik, mungkin kita akan bicarakan lebih jelas lagi. Ya, kita akan segera saksikan pemirsa pertarungan perebutan juara PABA di kelas bulu 57,1 kg ini. Mungkin Anda bisa kembali memberikan sedikit gambaran, Bung Samsul? Ya, petinju Thailand Farapon sekarang ini tampil adalah petinju pengganti, namun peringkatnya saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan John Asiku yang diprogramkan untuk melawan Chris John. Dan Chris John sendiri yang mempertahankan gelar juaranya pada malam hari ini adalah petinju yang diharapkan pada masa depan bisa tampil lebih baik pada tingkat yang lebih tinggi. Petinju dengan teknik bertinju yang cukup prima ini memiliki pertahanan yang baik dan pukulan yang begitu baik. Selain kelincahan, akurasi pukulan-pukulan Chris John demikian tepat, dan ini pula yang membuat lawannya sering kebingungan menghadapi atau melawan dirinya. Ya, Chris John tampil mengenakan celana berwarna hijau dengan kombinasi kuning, sementara pecarum Paul Surapol mengenakan celana berwarna putih bergaris biru. Ya, bulan kiri Chris John tadi. Satu jab yang begitu cepat dari Chris John. Pecayun kita lihat lebih pendek, namun gaya bertinjunya cenderung dengan pukulan lurusnya ketika dia hendak masuk menekan. Kita lihat pukulan memotong atau mendahului dari Chris John langsung menyambar. Ya. Salah satu keistimewaan lain dari Chris John, apabila dia digebrak atau digempur oleh lawannya dan terkena oleh pukulan lawan, keadaannya atau situasi yang terlihat pada dirinya tidak begitu panik, Ya. sehingga masih bisa dengan tenang menata serangan berikutnya. Masih kita lihat upaya petinju Thailand, Pecarum, dapat dihindari oleh Chris John. Chris John barusan mengalihkan dua pukulannya ke arah perut lawan. Jab Chris John. Di ronde pertama ini banyak yang mengena, Bu Samsul. Ya, betul sekali. Kecepatan dari pukulan Chris John. Satu pukulan jab yang tidak jadi, kemudian dibelokkan oleh Chris John dengan pukulan hook kirinya dan tepat mengena di kepala Pecayan. Ya. Sama-sama terlontar tadi pukulan keduanya. Ya.
Pecarun mencari peluang untuk dapat melepaskan pukulannya. Ronde kedua sekarang pemirsa, kita saksikan pertarungan antara dan Pecarun for Surapol ini. Mereka tampil dalam perebutan gelar juara PABA di kelas bulu 57,1 kg. PABA adalah badan tinju regional Pan Asian Boxing Association yang merupakan perpanjangan tangan dari WBA untuk wilayah Asia. Ya. Dan setiap juara PABA direkomendasikan untuk masuk dalam peringkat penentang juara dunia versi WBA. Petinju Thailand ini bagaimana sejauh ini, Mas Samsul, di Masih ronde kedua kita ini? lihat melakukan perlawanan yang demikian baik atau ketat, dan walau dia menerima pukulan balasan berkali-kali dari Chris John, namun perlawanannya tidak pernah surut hingga saat ini. Ya. Kita coba dengan 2 pukulan tadi Pecarun. Ya, Jarang sekali mengundang dan pemirsa petinju Thailand bergaya atau bertinju seperti yang dilakukan oleh Pecarun pada malam hari ini. Ya. Dia tampil tidak seperti petinju Thailand lainnya yang tampil dengan gaya fighter, menekan kemudian berdasarkan pukulan pendek. Dia bisa bertarung. Kita lihat Pecarun sekarang ini dengan gaya boxer yang cukup baik dan melakukan pukulan-pukulan lurus yang cukup cepat. Sementara beberapa kali terlihat tadi uppercut kiri dari Pecarun juga terlontar, Mas Samsul. Iya. Sama-sama hook. Ya, jab Chris John. Jangkauan Chris John yang lebih panjang kita lihat menjadikan pukulan-pukulan dari Pecarun tidak mudah untuk mengena ke lawannya, karena pukulan-pukulan tersebut diantisipasi oleh Chris John juga dengan pukulan yang sama. Seperti barusan, satu pukulan strik kanan Pecarun dibalas 2 pukulan oleh Chris John. Dan perihal kecepatan bagaimana keduanya? Kecepatan Chris John masih lebih sedikit, seperti 90 berbanding 100, jadi tidak begitu banyak selisihnya. Namun tingkat akurasi pukulan-pukulan Chris John masih kita lihat lebih baik. Keras hook kanan Chris John. Pemirsa, Anda masih menyaksikan pertarungan perebutan gelar juara PABA di kelas bulu 57,1 kg. Chris John, petinju kita yang saat ini adalah pemegang gelar juara PABA ini, berhadapan dengan petinju Thailand Pecarun Sor Forapin. Dan ronde ketiga sekarang kita saksikan, pemirsa. Menekan petinju Thailand Pecarun. Iya, kembali uppercut kanan Pecarun. Uppercut kiri dari Chris John tadi. Mulai kita lihat Pecarun melakukan tekanan yang lebih baik pada ronde ini dibandingkan ronde sebelumnya, terutama peran tangan kirinya yang lebih aktif. Menunduk tadi Pecarun. Sementara jab Chris John. Persis sekali jab Chris John, cepat dan tepat. Chris John adalah
adalah petinju harapan kita untuk bisa mencapai prestasi pada tingkat dunia, sehingga penampilan Chris John yang 24 kali belum pernah kalah ini perlu ditata demikian baik sehingga bisa dewasa untuk kemudian menjadi juara dunia, sehingga lawan-lawan Chris John walaupun tidak diatur tetapi dipilih yang tidak membahayakan namun memberikan pelajaran yang keras bagi Chris John. Itulah yang menjadi jalan bagi Chris John untuk menjadi lebih dewasa. Ya, untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi, Mas. Betul. Jadi yang kita lihat pada malam hari ini, Pecharun adalah lawan yang cukup baik bagi Chris John. Kita lihat bagaimana kecepatan pukulan Pecharun yang bisa masuk menembus pertahanan Chris John yang selama ini kelihatan begitu rapi. Coba masuk kembali Pecharun, namun cepat digonjal tadi oleh dua pukulan Chris John. Jab Chris John. Ya. Manakah Pecharun? 3 pukulan beruntun Pecharun, namun masih bisa diantisipasi dan dihindarkan oleh Chris John. Kombinasi uppercut kiri dan hook kanan dari Chris John cepat sekali. Masih mengandalkan serangan jarak jauh. Chris John melakukannya dengan baik. Ikuti lanjutan pertarungan antara Chris John dan Pecharun Wolfsrafel ini. Ya, memasuki ronde keempat dari 12 ronde yang dijadwalkan. Mencoba masuk Pecharun. 2 pukulan Pecharun ke kiri kanannya masih bisa ditahan oleh Chris John. Jab Chris John. Masih tetap berupaya untuk melakukan serangan-serangan yang cukup berbahaya, dan tingkat berbahaya serangan dari Pecharun ini bagaimana buat Chris John, Mas Samsul? Berbahaya sekali sebetulnya. Ada kata-kata sekali ya, karena pukulan-pukulan dari Pecharun betul-betul mengancam karena kecepatan dan kekuatannya kita lihat cukup baik untuk bisa menjatuhkan lawan. Coba kembali masuk Pecharun. Sementara penataan serangan yang dibangun oleh Chris John dalam pertandingannya kali ini bagaimana, Mas? Ya, pukulan-pukulan Chris John kita lihat dilakukannya dari jarak yang sedang atau jauh dan pukulan-pukulan lurusnya yang menjadi andalan utamanya, dan ini juga bermanfaat untuk mengukur jarak lawan yang hendak masuk. Jadi jarak tersebut seperti sebuah radar. Bagaimana untuk masuk dan bagaimana untuk menghindarkan, mengantisipasi serangan lawan. Ya. Beberapa kali yang mengenai dengan baik. Jab. Mengenai pula pukulan dari Pecharun. Iya, satu kanan Pecharun tadi sempat mengenal di antara 2 serangan yang dibangunnya. Hook kanan. Dua jab. Cepat mundur tadi, Chris John sudah ditekan oleh
lawannya. Sambaran kiri Chris John ditambah dengan jab kirinya membuat tangan kiri Chris John menjadi berperan sebagai pembuka dan pencari angka, pembuka peluang buat tangan kanannya atau pukulan kanannya. Di sudut biru tampak petinju Thailand Pecharun Forsurapol, dan lawan dari Chris John malam ini seperti disampaikan Bung Samsul memiliki pukulan-pukulan yang berbahaya, dan itu harus dicermati dengan baik oleh Chris John. Ya, betul sekali, dan itu pula yang kita lihat. Chris John membangun pertahanan yang rapi, kemudian gerakan kaki Chris John yang lincah untuk mundur menghindar. Tidak mudah bagai 1, 2 pukulan bersih dari Chris John ke kanan dan uppercut kiri. Kita lihat mulai di ronde ini tekanan lebih banyak dilakukan oleh Chris John. Iya, Chris John mulai mau menekan dan terjadilah serangan-serangan dari Chris John yang terlihat lebih keras dari sebelumnya. Ya. Dan sewaktu tadi Chris John meningkatkan serangannya, Pecharun bagaimana Mas Samsul antisipasi yang dilakukannya? Pecharun sedikit kalah dan karena tidak menyangka hal tersebut, dan dia mulai tampil bertahan. Beruntun pukulan Chris John. Bersih. Pukulan dan satu straight kanan Chris John. Terjatuh Pecharun. Akumulasi yang begitu baik. Pecharun masih kepoyongan, tersandar di tali, melompat-lompat dan masih bisa bereaksi, dan kembali gontai gerakan dari wasit Pecharun. memutuskan. Wasit menganggap kondisi Pecharun untuk melanjutkan pertandingan berbahaya. Ya, kita lihat dalam gerakan lapat ini Mas Samsul. Iya, karena gerakannya masih gontai ketika wasit meminta untuk maju. Iya. Begitu 4 sukses serangan ini, 4 pukulan. 4 pukulan, dan pukulan keempat yang mengenai telak di dagu lawannya itu straight kanan yang begitu lurus. Kita lihat seperti ujung tombak, seperti tombak yang menancap ke sasaran. Itulah lurusnya atau kecepatan atau akurasi pukulan straight kanan dari Chris John. Terlihat begitu cermat sekali Chris John dan kubunya untuk menentukan kapan saat menyerang. Bagaimana Mas Samsul? Ini yang menjadi kunci sukses Chris John. 1, 2, 3 Chris John masih mengantisipasi dengan serangan balik dan bangun pertahanan. Tapi ronde terakhir tadi kita lihat bagaimana Chris John membangun serangan, sudah mulai mau menekan, dan itu pula yang menghasilkan hasil yang maksimal tadi. Ya, satu serangan dan langsung merubuhkan lawan. Ya pemirsa, telah kita saksikan tadi pertarungan antara Chris John dan Pecharun Forsurapol dalam perebutan gelar juara PABA di kelas bulu 57,1 kg. Dan seperti telah sama-sama kita saksikan, pertarungan tadi dimenangkan dengan TKO di ronde kelima oleh Chris John. Dengan demikian pemirsa, Chris John kembali berhak atas gelar juara PABA di kelas bulu 57,1 kg ini, dan berhak atas sabuk juara PABA ini yang kembali akan disematkan kepada Chris John yang berhasil mempertahankan gelarnya untuk malam hari ini dalam pertarungan yang dijadwalkan berlangsung 12 ronde dan dimenangkan tadi pada ronde kelima dengan TKO. Kita berikan tepuk tangan untuk Chris John yang berhasil mempertahankan gelarnya malam hari ini dalam perebutan gelar juara PABA di kelas bulu 57,1 kg. Dan pemirsa, tentunya untuk Anda yang mengikuti kuis gelar tinju profesional Indonesia untuk malam hari, Ronde Terus Challenger yang dalam hal ini adalah